Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Recycler View pada Android Studio, di mana ini merupakan bagian dari cara menampilkan informasi atau data di dalam layout di Android Studio. Jadi Recycler View itu memang fungsinya digunakan untuk menampilkan kumpulan data yang dalam jumlah yang besar tapi secara efisien, sehingga kita tahu ya bahwa tampilan smartphone itu terbatas, sehingga perlu adanya mekanisme untuk mengatur informasi yang tampil tapi tidak akan memberatkan aplikasi seperti itu. Library Recycle View secara dinamis membuat elemen saat diperlukan sesuai tampilan setiap item. Jadi akan membuat tampilan itu menjadi dinamis. Saat item di-scroll keluar layar, Recycler View tidak merusak tampilannya, tapi Recycler View ini menggunakan kembali tampilan tersebut untuk item baru yang telah di-scroll di layar ke atas gitu ya. Ini merupakan daur ulang atau recycler elemen individual. Jadi ini bekerja di belakang layar. Yang kita tahu bahwa info itu akan bergerak ke atas gitu. Dan kita scroll ke bawah, dia akan tampil lagi. Padahal yang terjadi di dalamnya adalah daur ulang gitu ya, merecycle apa yang tadi tampilannya itu keluar dari layar, itu akan di-replace oleh tampilan yang masuk ke layar seperti itu, sehingga ini akan menjadi efisien dalam hal manajemen sumber dayanya. Penggunaan ulang ini sangat meningkatkan performa, kemudian meningkatkan daya respons aplikasi dan mengurangi pemakaian daya. Tujuannya ini, sehingga ya seakan-akan dia hanya tampil di satu layar gitu. Padahal recycle itu didaur ulang, gitu. Yang tidak terpakai, yang sudah menghilang dari layar akan di-replace oleh tampilan yang lain yang ditampilkan di layar. Kemudian ini adalah kelas, ya, beberapa kelas pada Recycler View. Jadi untuk menyusun Recycler View itu dibutuhkan paling tidak kelas-kelas ini. Yang pertama adalah Recycler View sebagai view group yang berisi tampilan yang sesuai dengan item data. Recycler View ditambahkan ke layout dengan cara yang sama seperti menambahkan elemen UI lainnya. Jadi ini ditambahkan ke layar. Jadi kita punya satu layout, kemudian ditambahkanlah elemen ini seperti elemen-elemen yang lainnya. Setiap elemen individual dalam list ditentukan oleh objek yang bernama view holder. Jadi inilah yang memegang atau memanage view. Setelah view holder dibuat, Recycler View mengikuti properti tersebut ke datanya. Jadi kelasnya adalah view holder. Recycler View meminta tampilan tersebut dan mengikat tampilan ke datanya di bind ya dengan memanggil metode adapter. Recycler View adapter. Jadi Recycler View membutuhkan adapter untuk mengikat tampilan. Jadi menginputkan atau memanggil tampilannya itu untuk kode-kode actionnya. Pengelola layout mengatur elemen individual dalam list dapat menggunakan salah satu layout manager yang disediakan oleh library Recycler View atau menentukannya sendiri. Ini didasarkan pada kelas abstrak layout manager library. Jadi layout manager ini memegang peranan untuk mengelola layout apa yang digunakan untuk menampilkan, mengelola Recycler View ini. Kemudian ini langkah-langkahnya, ini yang lebih konkret ya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu bagaimana list yang ingin ditampilkan. Listnya itu seperti apa aja. Umumnya dapat menggunakan salah satu pengelola layout standar library yang Recycle View. Gitu. Biasanya ditaruh di card view, nanti kita akan bahas. Jadi satu card itu berisi satu kelompok tampilan, gitu ya. Seperti ini satu warna, ini satu, kita ibaratkan menjadi satu list lah ya, satu kelompok data atau informasi.
Kemudian buat desain tampilan dan activity setiap elemen dalam list termasuk view holder yang menyediakan semua fungsi untuk item listnya. Setelah itu kita masuk ke tampilannya di XML-nya, disusun seperti apa maunya. Ya, seperti biasa kemarin kita sudah bahas bagaimana menyusun layout. Kemudian activity-nya juga. Bagaimana activity itu memberikan action untuk memanggil apa yang sudah kita susun di tampilan tadi. Untuk kalau di scroll dia akan ke atas, ke bawah, seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah tentukan adapter yang mengelola data dengan tampilan view holder. Dia akan mewrap wrapper pada view yang berisi layout untuk masing-masing item dalam list. Adapter ini nanti fungsinya mengelola ya, dia menyatukan info-info tadi. Jadi seperti ini kan ada beberapa list ya, disatukan, di manage, kemudian dikelola agar ketika di scroll dia ikut gerak gitu ya. Di scroll lagi ke bawah dia juga ikut gerak seperti itu. Ini diagram diagram dari recycler view bagaimana dia bekerja. Jadi recycler view itu letaknya di sini ya, kita ibaratkan di sebuah view manager, di sebuah layout. Kemudian di dalamnya ditanam layout manager. Ya, ini yang bertugas memanage apa yang ada di layout ini. Kemudian actionnya dia ada di adapter. Jadi ini biasanya satu file khusus, sifatnya adapter ya, dia manage bagaimana view itu disusun, kemudian apa aja yang mau ditampilkan di situ, jumlahnya berapa, itu diatur dalam adapter ini, termasuk di dalamnya ada view holder. Jadi view-nya mau seperti apa ditaruh di sini. Komponen apa aja, elemen apa aja yang ada di situ di program di sini. Kemudian baru di dalam sebuah activity recycler view kemudian adapter ini kemudian dipanggil ya, yang nantinya akan menampilkan ke sebuah activity ya, sebuah tampilan di Android Studio. Jadi activity ini sifatnya dia hanya manggil saja sebenarnya, manggil recycler view yang sudah ada, kemudian manggil adapter yang sudah ada. Kemudian kalaupun dia ada data, dia akan juga manggil di situ. Ini bagian yang lain, prinsipnya sama ya. Ada recycler view, ada adapter yang di dalamnya ada view holdersnya, dan semuanya akan ditampilkan dalam sebuah activity di sini. Ini datanya juga ada di adapter dan bisa dipanggil dalam activity ini. Ini menentukan adapter dan view holder. Ada 3 metode ya. Yang pertama adalah on create view holder. Ini ditentukan nanti di file adapter. Adapter itu satu file khusus yang tugasnya tadi ya, dia ada di sini. Khusus untuk menangani bagaimana cara merepresentasikan data di recycler view ini. Yang pertama on create view holder, ini recycler view akan memanggil metode ini setiap kali perlu membuat view holder baru tapi belum ada datanya. Dia masih kosongan, sifatnya masih tampilan lah ya, masih statis gitu. Kemudian yang kedua baru on bind view holder, ini recycler view memanggil metode ini untuk menghubungkan view holder dengan data. Ini sudah ada datanya yang disimpan. Metode ini mengambil data yang sesuai dan menggunakan data tersebut untuk mengisi layout view holder. Jadi di dalam onBind view holder ini datanya sudah dimasukkan. Kemudian nomor 3, get item count, ini fungsinya untuk memberikan ukuran set atau menghitung jumlahnya. Mau berapa list yang ada di sini nih. Datanya itu ada berapa record, berapa kelompok data, berapa list seperti itu, atau berapa card view ya. Untuk mendapatkan ukuran set data, misalkan dalam aplikasi buku alamat, ukuran dapat berupa jumlah total alamat ya. Kalau punya 10 kontak
Jadi ada 10 yang mau ditaruh di recycle view. Nah, seringkali recycle view itu menggunakan yang namanya itu card view. Inilah card view ya. Jadi satu blok atau satu kelompok informasi ini ditaruh dalam sebuah card atau kartu ya. Kemudian disusun vertikal dan ini bisa di-scroll. Itulah yang dinamakan card view. Card view digunakan untuk menampilkan informasi di dalam kartu atau card yang memiliki tampilan konsisten di seluruh platform. Jadi tampilannya ya seperti ini. Digunakan pada Android Lollipop, kemudian bisa digunakan untuk pembungkusan ya, wrapping data atau paket data dengan beberapa view yang ditandai dengan tampilan view-nya memiliki crop shadow atau corner radius. Ini sifatnya opsional lah kalau mau dikasih shadow atau radiusnya. Kalau ini kan radius juga itu bisa ya. Ini paket datanya ada berapa? Ada berapa elemen? Yang pertama kan image ya, image. Kemudian ini kan text view 1, ini text view 2. Hanya 3 elemen di situ. Dan itu akan berulang. Card view ini merupakan subclass dari frame layout. Jadi induknya memang frame layout. Itulah yang bisa saya jelaskan terkait recycle view. Kemudian di dalamnya ada juga card view untuk menampilkan informasi atau data gitu ya. Sehingga kita bisa scroll ke atas dan ke bawah dengan performa yang tetap terjaga. Jadi tidak numpuk ya, datanya tidak numpuk di atas lah, istilahnya seperti itu. Tidak numpuk di atas karena kita scroll ke atas, ke bawah gitu ya. Tapi dia merupakan recycle ya, di recycle tampilannya itu menjadi tampilan yang baru seperti itu. Saya kira itu materi untuk recycle view kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.